jemput maut. Semua pasti akan senang kalau yang dijemput itu adalah keuntungan, harta. Menjemput bati, menjemput oleh-oleh. Tapi kalau menjemput maut, gimana kira-kira? Ada perasaan takut atau gimana? Hah? Pantas dan wajar manusia itu takut dengan kematian. Begitulah tabiat dasar manusia. Karena Allah sendiri berkata, berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, surah 62 ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa katanya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kul, katakan Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan datang menjumpaimu, bertemu dengannya. Kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah, yakni dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu nanti akan kembali menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah yang telah kita lakukan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahu kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan di dunia. Maka apa yang kita kerjakan di dunia, padahal kita dicipta oleh Allah di dunia ini dengan tujuan untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Itu tujuan penciptaan kita. Maka jangan sampai orang lupa dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepadanya. Mengabdi dalam arti yang luas maupun yang sempit, yang umum maupun yang khusus. Mulai dari ibadah ritual, sholat, puasa, haji, umrah, dan jangan lupa seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan, yang semua itu dengan tujuan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Begitulah kata para ulama, di antaranya Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Risalah Ubudiyah menjelaskan tentang ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu segala istilah yang mencakup, yakni apa saja atau setiap apa saja yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaannya, baik itu perkataan, perbuatan, baik yang bersifat zahir maupun batin. Maka jadikan aktivitas hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu adalah ibadah. Dan bagaimana caranya tidur kita dinilai oleh Allah ibadah, sehingga tidak ada bagi seorang muslim 24 jam full melainkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini dalam rangka menjaga stabilitas batin kita, koneksitas jiwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau itu mahdhah, kerjakan dengan ikhlas, ikuti tuntunan.
Kalau itu aktivitas dunia agar bernilai ibadah, pasang niat yang benar dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, fantasiru fil ardi. Tapi jangan lupa syarat kedua, wadhkurullaha katsira. Hendaklah kalian banyak mengingat Allah. Dua syarat itu, kalau kita berharap semua dinilai oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah, maka apapun keadaan akhir hidup kita, apakah itu ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu, apakah kita sedang sholat ataukah kita sedang bekerja, maka semua diakhiri dengan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan mengabdilah kepada Allah Jalla wa'ala hingga datang al-yaqin. Apa itu? Kematian. Begitu datang, kita akan yakin bahwa saat itulah saat perpisahan. Saat itulah keyakinan bahwa dunia ini sementara. Saat itulah bahkan kita yakin di mana tempat kembali kita. Cuman kita tidak tahu Pak, kapan dan di mana. Karena kita ini hidup yang dilingkupi oleh ruang dan waktu. Sekarang di mana kita ruangnya? Ruang kita di mana hari ini? Bumi. Waktu kita apa? Waktu kita di mana? Waktu kita dunia. Harus bisa bedakan dunia dan bumi. Dunia itu dimensi waktu. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat. Itu dimensi waktu. Masa transisinya ada waktu yang bernama barzakh. Entah di mana dimensi ruangnya ketika kita berada di barzakh. Ada di langitkah sebagaimana para nabi berada di langit? Ada di Sidratul Muntahakah? Itu ruang. Sebagaimana hamba-hamba Allah yang saleh ditempatkan di sana, atau di surga ruangnya. Sebagaimana ruh para syuhada yang ditempatkan di sana. Itu ruang. Tapi itu adalah waktu barzakh, sebelum waktu akhirat. Sebelum barzakh dunia. Ini dunia. Tapi ruang kita mana? Bumi. Lebih kecil lagi skupnya mana? Indonesia. Lebih kecil lagi Sidoarjo. Lebih kecil lagi Kepuk Permai. Lebih kecil lagi masjid. Ini ruang. Kita nggak tahu di mana ruang kita nanti saat mati. Dan kita tidak tahu juga kapan waktunya. Kita tidak tahu. Maka ini perkara ghaib. Hanya Allah saja yang tahu kapan dan di mana kita meninggal dunia. Maka keimanan kepada yang ghaib harus dikuatkan. Jangan sampai goyah sedikit pun keimanan kepada yang ghaib itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari nomor 545. KBC aja, buka KBC. Di yang digital 981. Dicek juga. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwa kunci yang gaib itu ada 5. Bukhari 545. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kunci yang gaib ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. Apa saja? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Ini hakikat yang gaib.
Maka gaib itu ada yang bersifat mutlak, absolut, ada yang nisbi, relatif. Bagi saya, isi dompet bapak itu bagi saya gaib nggak? Gaib. Bagi bapak, isi dompet bapak bagi bapak gaib nggak? Karena bapak tahu piro sing werna abang, sing nomor biru, sing bae gak ono ya karo. Tebele ku kerno anduk apa duwe? Saya nggak tahu. Di situ ada fotonya apa enggak? Foto siapa? Foto siapa? Temen lah. Kok gak foto liat nih? Kita nggak tahu. Bagi saya gaib. Bagi bapak, apa yang ada di dalam ruang ini gaib nggak? Bagi takmir sing ngurus marbot tempat ini, ya takmir ya marbot, bagi mereka gaib nggak? Di situ ada apa? Ada kitabnya berapa? Ada lemarinya berapa? Ada sound system berapa jumlahnya? Bagi dia nggak gaib, relatif. Bagi kita alam jin gaib nggak? Gaib. Bagi jin, alam jin gaib atau tidak? Enggak. Jadi masih ada yang tahu. Gaib relatif itu sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Alam malakut, alam malaikat. Bagi kita gaib atau tidak? Gaib. Bagi jin gaib atau tidak? Gaib. Nggak bisa Pak jin tahu alam malaikat. Dimensinya lebih tinggi daripada kita dan mereka. Bagi malaikat, alam malakut, alam malaikat gaib atau tidak? Tidak. Nah, hakikat yang gaib itu sebagaimana hadis ini, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia tidak tahu, jin juga tidak tahu, bahkan malaikat pun nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Maka disebutkan kunci yang gaib di sini ada 5. Apa saja? 1. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Meni ono apa nang gone kepo permen? Ada yang tahu? Enggak tahu. Bahkan tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Ketika Nabi didatangi malaikat Jibril, ditanya tentang Islam dijawab, tentang iman dijawab, tentang ihsan dijawab. Begitu ditanya akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Apa kata beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu. Siapa yang ditanya? Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Siapa orang yang bertanya? Malaikat Jibril. Padahal dua-duanya ini makhluk terbaik di bangsanya masing-masing. Nabi Muhammad SAW terbaik dari bangsa manusia. Malaikat Jibril terbaik dari bangsa malaikat. Ternyata dua-duanya nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nabi tahu kalau sesudah diberi tahu. Kalau nggak diberi tahu nggak tahu. 1, 2. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan. La ya'lamu ma fil arham. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalam rahim. Bu bayi, bu penyakit, bu wesi, paku, kena apa ya? Santet. Nggak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim. Jangan merasa pintar dengan ilmumu. Kau ciptakan alat,
detektor namanya USG. Berapa dimensi sekarang? 4. Seandainya sekarang melompat dimensinya sampai 10 dengan teknologi AI misalnya, maka bisa diajak komunikasi. Tetap jangan merasa pintar kau dengan ilmu. Manusia hanya tahu zahirnya saja, itu pun sering salah. Pak, ini anaknya perempuan pak, ternyata lahir laki. Pak, bu, ini anaknya laki, ternyata lahir perempuan. Sering nggak? Sering. Itu baru jenis kelamin cuma 2. Bagaimana kalau jenis kelamin itu ada 10? Alatnya nggak bisa mendeteksi. Gitu aja merasa pandai dan pintar. Serahkan sama Allah. Kalaupun kau tahu hanya fisiknya saja, kau tidak akan tahu sifat dan karakter bayi ini. Apakah dia pemarah atau tidak? Apakah dia orang yang lembut atau yang kasar? Tidak ada yang tahu. Dia akan punya penyakit apa? Bagaimana nasibnya nanti? Dia akan hidup sampai berapa hari, berapa bulan? Gak ada yang tahu. Makanya coba kemintar. Serahkan kepada Allah. 3. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kalau yang pertama, apa yang akan terjadi. Sekarang yang ketiga, apa yang akan dikerjakan besok. Manusia hanya membuat rencana, membuat planning. Yang merealisasikan semua itu siapa? Maka jangan lupa ucapkan apa? Kalau punya rencana, ucapkan insya Allah. Jangan kau katakan besok aku begini, besok aku begitu. Jangan. Yang keempat, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Yang kelima, tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Semua itu hak prerogatif Allah. Yang tahu hanya Allah, manusia hanya kira-kira. Makanya kalau memperkirakan cuaca itu jangan lupa ucapan insya Allah. Insya Allah Sidoarjo mendung, insya Allah Surabaya berawan, insya Allah Malang hujan, insya Allah Gresik panas. Ucapkan insya Allah. Nah, dalam hadis ini disebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nomor berapa itu? Nomor 4. Tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Berarti ruang apa waktu? Ruang apa waktu? Ruang. Tidak seorang pun tahu di ruang mana dia akan mati. Karena ruang ini terikat dengan waktu. Allah tidak sebutkan. Tidak seorang pun tahu kapan orang mati, enggak. Tapi di mana? Kenapa? Cukup Allah katakan di bumi mana dia akan mati. Karena kalau diberitahu ruangnya, pasti dia akan menghindar ruang itu. Kalau waktu, dia tidak akan bisa menghindar waktu. Karena waktu berjalan. Dan iyo nek ditetapno dikasih tahu, ternyata deadline-nya tinggal besok. Hari ini bisa orang gemeter kabeh. Ya, persiapan kabeh. Ayo Dek, siapno. Nek perlu ojo sampai teko malaikat. Apa? Kayak ono gambar-gambar ae. Katanya malaikat gak suka masuk ke ruang yang ada gambar-gambar dan patung-patung. Itu malaikat rahmat.
bukan malakul maut. Gagal paham orang ini. Pasti orang akan persiapan dia. Persiapan. Coba lihat menio tanggal piro menit? Tanggal 19. Tanggal 19 Mei 2025. Wayaku ya telepon Caca paman Rene. Wabe balik paman Rene. Persiapan kalau tahu waktunya ya. Tapi cukup manusia itu iling keranda mati nih. Bahas iki iling jerone iki berarti telepon kuburan. Ya Allah. Cukup statement Allah, gak akan kuberitahu tempatmu di mana kau mati. Kenapa? Kalau diberitahu tempat, dia akan pasti akan menghindar tempat itu. Kalau diberitahu orang itu matinya di masjid misalnya, gimana kira-kira? Seumur hidup dia tidak akan pernah ke masjid. Iya kan? Seumur hidup dia nggak akan pernah ke masjid kalau diberitahu tempatnya di masjid. Kalau diberitahu oleh Allah bahwa kematiannya di mall, karena aku masih gak nang mall. Wong kabeh seneng-seneng nang mall, aku gak tahu ro mall saumur urip. Kenapa? Soalnya kematianku di mall. Akan menghindar. Kalau seandainya orang diberitahu ruangnya meninggalnya di kamar mandi, rembes terus, gak tahu adus. Ya Allah, cukup dengan tidak diberitahu tempatnya. Maka biarkan manusia beraktivitas dimanapun dia berada, sesuai dengan sunnatullah. Tapi tetap harus waspada, karena ini perkara gaib dan tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Manusia tidak boleh memasuki wilayah ini untuk memprediksi. Kon kok mati nanggone Madiun. Oh, berarti meramal ruang yang akan di mana dia mati. Ya boleh, bukan waktunya, bukan wilayahnya untuk meramal itu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu ruangnya dan juga waktunya. Makanya dalam surah Luqman ayat 34 persis dengan hadis ini, relevan dengan hadis ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Apa katanya? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka kalau Allah menetapkan seseorang itu meninggal di suatu tempat, ya sudah, sunnahnya dikubur di tempat itu. Maksudnya nek mati ini nang Sidoarjo, ya sudah dikubur di Sidoarjo. Untuk menerapkan prinsip sunnah menyegerakan penguburan jenazah.
Meskipun sebelumnya dia berwasiat, le, engko aku nek mati, gon mulai nang Madiun. Mati nang Sidoarjo. Sunnahnya dikubur di mana? Sidoarjo. Walaupun tidak ada masalah dia mengulangkan ke Madiun, tapi sudah menyelisih prinsip menyegerakan penguburan jenazah. Ya sekarang alhamdulillah transportasi cepat. Kadang ada yang memaksakan diri, belum nanti ribet administrasinya, belum nanti naik pesawat. Kadang-kadang meninggal di luar negeri. Ya sudah, meninggal di luar negeri, kubur di sana. Semua bumi Allah sama. Lagi mati nang Hong Kong Ustaz. Yo salamu dhewe lah pembelakra nang ngono. Masih mendengan meninggal di Madinah. Waktu umroh meninggal di Madinah. Pertanyaannya, bawa pulang ke Kepuh Permai enggak? Halo? Enggak. Dikubur nang ndi? Kubur nang Baki. Kepingin enggak dikubur di sana? Oh, ngetek sampai. Sudah dikubur di sana. Itu untuk menerapkan prinsip penyegeraan penguburan. Kenapa? Urusan administrasi, urusan transportasi kadang ribet, menunda-nunda. Kadang-kadang malah ditunda gara-gara apa? Sik ngenteni anake. Sik nang perjalanan sing teko Amerika lapo dinteni. Ya, segerakan. Berarti Allah tidak menghendaki dia mungkin berjumpa dengan orang tuanya. Ya kalau misalnya Wiyong ngono gak apa-apa dinteni. Iki Amerika. Nek Lamongan mungkin saya cepet. Iki LA, bukan Lamongan asli, Los Angeles. Mungkin. Segerakan penguburan itu. Nah, nanti ada pendalaman khusus tentang adab etika terhadap jenazah. Itu perlu ditreningkan, mulai dari Ustadz dipersiapkan itu, bikin kurikulum nanti Ustadz, mulai dari pengurusan jenazah, bagaimana memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan anggota AMBH ya, iya, keren rek jenenge rek. Semua harus paham, memiliki pemahaman yang utuh tentang kematian. Soalnya tak delok rata-rata ini sing nom jarang ini. MBA ini rata-rata wis di atas 50 kabeh. Al-umru ummati, umur umatku itu antara 60-70 ya. Berarti nek dikai plafon bawah kurang 10 tahun. Apalagi yang sudah melewati itu. Ustadz tok sing enom. Ustadz berapa Ustadz? 41 loh. Puber kedua ya kayak itu. Ya. Jadi harus memiliki kesamaan visi dan misi. Itu penting. Terutama tentang masalah kematian. Supaya kita saling ta'awun, tolong menolong. Tolong menolong dalam urusan bukan hanya dunia saja, dalam urusan akhirat juga tolong menolong. Cak, nek aku mati di siang, ojo lali cak, sampean selalu dongokno aku. Nah begitu. Karena dulu tahu perjuangannya bagaimana ketika hidup berjuang untuk mensiarkan Islam, untuk menegakkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi ta'awun ojo mek nyelang selangan duit tok. Wah aku nek gak ndek duit selang ono cak yo. Ya. Dalam urusan dunia boleh. Dalam urusan dunia cak, kone aku mati bojoku rabieng cak yo. Dunia apa akhirat itu? Halo. Dunia itu. Bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti harus juga, tidak. Tapi yang lebih penting doa lil mayyit, ini yang lebih penting. Paling tidak kalau kita tidak melakukan itu, beri motivasi
Kalau kita berjumpa dengan keluarganya, le, nduk, ojo lali, ndongakno bapakmu. Bapakmu pesen piye nang awakku. Kepingin duwe anak soleh sing ndongakno wong tuwa. Aku saiki ganti nih bapakmu. Tapi aku mau ngerabi ibumu. Ya kan? Tapi aku dadi ganti nih bapakmu, ngei nasihat awakmu. Nah, begitu. Setelah saling memahami, saling menolong satu dengan yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka kematian yang pasti kita akan datang atau kita hadapi, dia datang tepat waktu. Dia tidak mengenal ruang, di mana ruangnya. Tapi yang pasti dia datang tepat waktu. Artinya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur, walau sedetik saja tidak bisa. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya pada sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Fa idza jaa ajaluhum, maka jika datang kematian kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dapat dimundurkan walau sesaat. Tidak dapat dimundurkan walau sesaat. Saat di situ bisa detik. Saat di situ bisa lebih kecil, lebih rumit daripada detik. 0,0 sekian detik. Berarti dia datang betul-betul tepat waktunya. Tidak bisa diundur.